Bang, tahu nggak Bang, tanpa kita sadari, zat yang paling banyak kita konsumsi itu oleh manusia bukan makanan, bukan minuman. Kalau bau kopi, memori buat kalian apa? Kalau buat saya itu mungkin bau kopi memorinya ya kerja zaman dulu, nulis, ngerjain buku. Kalau dokter Gia apa? Iya, buku 1, 2, 3, 4 kayaknya full kopi itu. Iya, Aku itu juga baunya, aroma itu. asli. Jadi begitu nyium itu ingat zaman-zaman dulu. Iya, Lagi sangat, nulis sangat. Garda Detak tuh. Iya, itu juga. Bang, tahu nggak Bang, tanpa kita sadari, zat yang paling banyak kita konsumsi itu oleh manusia bukan makanan, bukan minuman. Zat yang paling banyak kita konsumsi sebenarnya adalah udara. Salah satunya ya aroma-aroma ini. Gimana nggak nancep di kepala. Itu salah satu zat terbanyak yang kita hirup, udara. Masuk gitu. akal, makanya memori itu balik kalau kita nyium Iya, aroma-aroma betul, kayak gini ya. betul. Kalau Dokter Iksan, memori apa yang muncul ketika nyium aroma kopi? Oke, kalau aku fun fact-nya aku nggak bisa ngopi sebelum koas. Oh ya? Iya. Tapi setelah koas, akhirnya bisa ngopi langsung double shot. Wih. Terus habis itu dari saraf sih dok. Oh iya. Saraf itu udah langsung double shot. Nah terus habis itu sampai sekarang akhirnya bisa ngopi, tapi ngopinya harus pagi. Kalau mungkin di atas jam 12 itu aku nggak bisa. Nggak bisa tidur? Karena tremor. Jadi kalau misalkan ngopi selalu pagi sebelum olahraga. Terus habis itu jadi kan lebih semangat juga olahraganya kan. Iya. Emang koas segitu bikin stres ya? Kenangan paling bikin stres selama koas? Ya dulu dong yang Kalau aku stase paling stresnya itu pas pediatri. Karena kalau anak-anak itu kan beda ya secara fisiologinya sama orang dewasa. Terus belum obat-obatannya dan lain-lain. Jadi kayak ibarat kata belajar 2 kali gitu lah. Terus juga momen yang paling aku ingat itu cukup stressful karena aku RJP pertama kali itu adalah RJP anak-anak. Itu. Jadi semua momen-momen yang traumatik termasuk Nggak bisa yang lagi itu ya udah di pediatri itu. Makanya ya udah menurutku pengalaman yang paling gak pengen aku ulang adalah pengalaman pas stase koas pediatri. juga paling stressful tuh pediatri. Stressful banget. Karena kita nggak bisa membedakan keluhan nangis bahagia atau nangis dia kesakitan. Stressful karena nggak bisa tidur. Belum mungkin orang tuanya juga kali ngasih harapan kan, ngasih Iya. harapan ke anaknya. Terus yang delivering bad news atau good news kan biasa latihan koasnya. Iya. Jadi semester 1, semester 2 residen PPDS yang spesialis ditemani koas kita yang biasa deliver message ke pasien. Itu beban, burden gede banget. Kayak di sinetron tuh bener tuh. Asli. Kami sudah berusaha, itu emang gitu. Nah, itu tuh aku disuruh sama konsulen aku. Jadi aku pasiennya anak kecil, tapi cerebral palsy, abang tadi tahu gak? Cerebral palsy Tahu, pernah tahu. denger? CP. CP itu, tapi dia meningitis juga gitu. Radang Jadi otak. dirawat, Radang selaput. udah 7 hari sama aku. Aku ketemuin itu anaknya, aku rawat setiap hari. Dokter sarafnya, konsulennya bilang, Gia tolong kasih tahu ke ibu ini prognosisnya buruk. Dan kebodohan aku menjadi lemah lembut dan tidak ngomong apa adanya ke ibunya. Aku malah bilang, akan baik-baik saja. Itu kesalahan aku, nggak akan aku lupa bang, seumur hidup.